What does perfect even mean? Hai, Perkenalkan, nama saya Ihya Kirana dari Teknik Geologi 2020. saya Erza Revenza dari Teknik Geologi 2020. Di video kali ini kita akan membahas apa sih geopark itu dan potensi geopark apa yang ada di Lampung. Sebelumnya, apa sih arti geopark itu? Geopark itu taman bumi yang punya 3 aspek, yaitu aspek geodiversity, biodiversity, dan aspek cultural diversity. Geodiversity yaitu keanekaragaman geologinya, biodiversity itu keanekaragaman hayati, yaitu flora dan fauna, dan cultural diversity yaitu keanekaragaman budaya. Nah ya, Iya tahu nggak sih kalau di Lampung itu ada potensi geopark? Oh iya, ajak dong Jak, sono. Nah, mendingan kita langsung aja di potensi geopark yang ada di Lampung. Nah Jak, kita udah sampai nih Jak, di potensi geopark yang ada di mana Jak? Di kaki Gunung Rajabasa, tepatnya di Pantai Batu Lapis, Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. Nah, di sini tuh Jak ada aspek geoparknya Jak, terutama di bidang geodiversity-nya. Betul banget. Kita langsung aja samperin orang yang ngerti tentang geodiversity yang ada di sini, gimana Jak? Oke, siap. Oke, let's go. Selamat siang, abang-abang. Lagi pada ngapain nih? Nah, sebelumnya, boleh dong Bang perkenalan. Abang sendiri namanya siapa Bang? Nama saya Noval Hadi. Kalau abangnya siapa Bang? Kalau saya Priasa Putra Tarigan. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, abang tuh dari tadi nih saya liatin, perhatiin lagi ngeliatin ini ya. Betul. Lagi ngapain sih Bang sebenarnya? Ya sebenarnya nih yang kami senang lakukanlah pengamatan terhadap suatu singkapan ini, di mana sebenarnya kami juga agak sedikit kebingungan dan merasa wah begitu melihat biasanya nih ketika kita beranjak pada suatu pantai, di pinggir pantai kita melihat batu karang. Nah di tempat ini yaitu Pantai Batu Lapis kita bisa melihat bahwa ada hal yang unik. Nah teman-teman bisa melihat di sini ada seperti susunan atau pepundan undang-undang. Nah, jadi inilah yang sedang kami lakukan yaitu pengamatan terhadap singkapan ini seperti itu. Nah, saya dengar-dengar nih Bang, ini kan katanya jadi geopark ya Bang ya, yang ada di wilayah sini. Sebenarnya ada nggak sih Bang aspek geodiversity khususnya di potensi geopark ini? Ya, kalau itu bisa dijelaskan oleh teman saya Noval. Untuk aspek geodiversity sendiri kita bisa melihat dari struktur dari singkapan yang terlihat di sini ada ya itu yang seperti dijelaskan oleh teman saya tadi, seperti ada pundan berundak-undak. Ya, yang pundan berundak-undak ini diduga dari hasil lava yang membeku dari letusan gunung api purba yaitu gunung api Rajabasa. Nah, sehingga kan jika kita lihat, nah teman-teman bisa melihat kalau sebenarnya lokasi ini berada di bawah kaki gunung Rajabasa, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa proses terbentukan dari singkapan ini berasal dari yang namanya tadi akibat letusan yang terjadi pada ribuan tahun yang lalu. Nah, yang menjadi pertanyaan, mungkin kebanyakan orang akan mengira struktur perlapisan adalah batuan sedimen. Nah, inilah yang menjadikan keunikan bahwa suatu daerah dijadikan memiliki geodiversity yang baik jika daerah tersebut berbeda dengan daerah yang lainnya. Kekar berlapis ini sebenarnya terbentuk pada zaman Pliocene. Nah, teman-teman bisa melihat kekarnya ini berlapis. Ini terbentuk akibat proses pembekuan dari lava tuh yang terjadi pada zaman Pliocene dan akhirnya membentuk struktur kekar berlapis seperti ini. Nah, dan oleh sebab itu, jika kita identifikasi, mungkin teman-teman akan merasa, oh, bagaimana mungkin ini akibat letusan dari gunung berapi? Nanti kita akan lihat kembali pembuktiannya mengapa ini dikatakan sebagai proses keterbentukan yang berasal dari lava yang membeku seperti itu. Nah, boleh dong Bang Aprian dan Bang Noval diperlihatkan bentuk aliran lava yang ada di sana. Nah, untuk bentuk aliran lava ada di daerah sana. Ayo kita sana. Oke. Nah, di tempat kita berdiri ini adalah merupakan bentuk aliran lava di mana bisa kita lihat di sini ada struktur berlapis-lapis yang bergelombang seperti bagaimananya lava dari gunung api. Nah, jadi sebenarnya penampakan dari aliran lavanya itu teman-teman bisa melihat ini. Nah, inilah aliran lava yang telah mengalami pembekuan dan akibat dari proses pembekuan ini akhirnya akan membentuk suatu susunan pundan berundak-undak tadi seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, mungkin mengenai geodiversity dari Pantai
batu lapis ini hanya sekian yang bisa kami paparkan. Kami kembalikan lagi kepada Ihya dan Erza. Baik, cukup jelas ya Ja, penjelasan geodiversity yang ada di sini. Yang ada di batu lapis. Oke, mungkin buat Bang Noval dan Bang Afian, terima kasih banyak. Bisa dilanjutin aktivitasnya. Terima kasih banyak ya, Bang. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih ya. Oke, Ja. Menurut Erja nih, gimana aspek geodiversity yang ada di sini? Menarik nggak sih? Menarik banget, lengkap juga lah dari penjelasan dari Aprian dan Bang Noval. Oke, udah cukup banget ya geodiversity yang ada di sini. Kita selanjutnya tuh mau ngebahas tentang apa lagi sih, Ja? Tentang aspek biodiversity. Biodiversity. Oke, check it out. Dah. Biodiversity merupakan keanekaragaman hayati yang meliputi kekayaan flora dan juga fauna. Secara geografis, kawasan hutan lindung Gunung Rajabasa terletak dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Kalianda, Penengahan, Rajabasa, dan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Luas kawasan hutan lindung Gunung Rajabasa yaitu sekitar 5.160 hektar yang terdiri dari 176 hektar merupakan hutan primer, 3.148 hektar hutan sekunder, dan 1.836 hektar non-hutan. Kawasan hutan Gunung Rajabasa tergolong dalam hutan hujan tropis submontana. Kekayaan flora dan fauna dalam kawasan hutan Gunung Rajabasa yang meliputi pohon dengan jenis yang paling dominan yaitu medang, kungkil, BBK, arang-arang, balam, bengkal, dan damar. Masyarakat telah membudidayakan dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti getah damar, rotan, durian, pala, petai, jengkol, dan lain-lainnya. Di wilayah ini juga terdapat banyak buah-buahan lokal yang saat ini keberadaannya sudah sangat sulit dijumpai, seperti kecapi, ketupak, dan juga rukam. Tidak cukup sampai situ aja loh. Kekayaan biodiversity berupa fauna yang berada di habitat Gunung Rajabasa juga sangat beragam. Kawasan hutan Gunung Rajabasa merupakan habitat yang sangat baik bagi kehidupan sebagian besar satwa liar tropis. Di wilayah ini dijumpai banyak satwa liar yang sangat dilindungi. Fauna di hutan Gunung Rajabasa dapat ditemukan beberapa spesies, yaitu spesies aves berupa elang bondol, burung hantu, dan juga burung rangkon. Kemudian spesies mamalia yang berupa macan tutul, beruang madu, dan juga babi. Kemudian spesies primata, yaitu monyet, si amang, dan juga lutung. Kemudian spesies reptil, yaitu ular, biawak, dan juga terenggiling. Halo, Assalamualaikum. Di sini perkenalkan saya Renansyah Rezikri dari Teknik Geologi 2020 bersama Bapak Rinaldi. Ya, halo, Kak ya? Ya, Pak. Ya. Mungkin dari latar belakang Bapak dulu sih, Pak. Oke. Saya nama saya Rinaldi Ikhram, dipanggilnya Rinaldi. Saya sebagai dosen di Teknik Geologi Institut Teknologi Sumatera. Latar belakang saya lulus dari S1 dan S2 di Universitas Padjadjaran di Bandung. Di Bandung, Pak. Ya. Kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk masuk menjadi tim koordinasi atau menjadi suatu bagian di Badan Pengelola Geopark ya, di Ciletuh Pelabuhan Ratu ya. Waktu itu kondisinya di Sukabumi yang dikelola oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Ya, mungkin itu sebelum saya menjadi pengajar di ITERA. Ya. Berarti sebelumnya Bapak punya banyak pengalaman tentang geopark ya, Pak ya? Ya, sedikit banyak ya. Sedikit banyak, Pak ya. Kalau boleh tahu nih, Pak, geopark itu apa sih, Pak? Geopark sendiri ya, secara arti kalau menurut UNESCO, karena geopark ini adalah suatu konsep yang dibangun ya oleh UNESCO. UNESCO itu adalah salah satu bagian dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana berfokus pada pendidikan dan kebudayaan ya,
untuk geopark sendiri itu merupakan suatu kawasan terpadu, ya, di mana satu kawasan ini memiliki suatu kondisi geologi yang signifikan secara internasional, ya, signifikasi secara internasional, kemudian dikelola secara holistik dengan pendekatan bottom up, jadi masyarakat ya yang harus berperan aktif. Kemudian ini dikelola secara holistik juga dengan konsep 3 hal, ya, ada 3 pilar, yaitu pertama konservasi, kedua edukasi, dan ketiga adalah pemberdayaan masyarakat, ya, dan peningkatan ekonomi itu sendiri. Ya. Berarti geopark ini kalau untuk masyarakat seharusnya sangat berdampak Pak ya, membantu gitu ya buat perekonomian masyarakat gitu Pak ya. Betul, seharusnya. Jadi dari kekayaan geologi yang ada di satu daerah itu bisa dikelola dan dimanfaatkan. Jadi dijaga dan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi kita kalau dalam geopark ada motonya yaitu memelihara bumi dan mesejahterakan masyarakat. Oke. Untuk geopark sendiri Pak, kita kan Indonesia khususnya di daerah Lampung nih Pak ya, di kawasan kampus kita itu kan kawasan alam yang sangat luar biasa Pak ya. Okay. Nah untuk geopark sendiri ini ada aspek apa aja sih Pak yang untuk harus bisa dikategorikan geopark gitu Pak? Ya, pertama tadi ya sesuai dengan arti harfiahnya bahwa geopark harus ada syarat yaitu punya objek geologi yang bernilai signifikan secara internasional. Nah itu dulu pertama. Sekarang kita bicara tentang Provinsi Lampung, ya, daerah Lampung itu sendiri. Lampung itu memang secara geologi itu apa ya, tidak banyak diteliti oleh orang, terutama geologi. Kenapa? Karena belum ada ahli-ahli geologi atau institusi pendidikan di bidang geologi di Lampung. Ya, baru-baru ini saja, mungkin dari 2016 setelah hadirnya ITERA, baru geologi itu ada di Lampung, sehingga penelitian tentang kondisi geologi di Lampung ini masih sangat sedikit. Ya, nah saat masuk ITERA dengan geologinya di Lampung, sebenarnya kita bisa membaca potensi Lampung ini luar biasa secara geologi. Ya, paling tidak apa? Yang paling signifikan adalah bahwa Gunung Api Krakatau, ya, Krakatoa itu yang atau sekarang anak Krakatau itu termasuk dari provinsi Lampung. Siapa di dunia ini yang nggak tahu Krakatau, ya kan? Yeah. Semua seluruh dunia ini tahu Krakatau, bahkan di Eropa, ya kan? Sampai lukisan itu dipengaruhi oleh Krakatau, lukisan terkenal. Kemudian ada di apa istilahnya ya, pop culture lah istilahnya ya, pop culture di dunia ini mengetahui tentang Krakatau itu sendiri. Jadi dan itu masuk provinsi Lampung. Nah sekarang pasti Krakatau salah satunya ya. Yeah. Kemudian mungkin kalau kita main di pesisir selatan Lampung ini ya, Bandar Lampung, kota Bandar Lampung sendiri juga unik ya. Di kelilingnya ini kita bisa mendapatkan batuan kristalin ya, yaitu batuan paling tua gitu ya di lempeng Sundalen di sini ya, termasuk di Sumatera ini, itu ada di Lampung gitu. Contoh ada batuan metamorf, granit, itu ada di dekat Bandar Lampung dan itu unik ya, sangat unik. Dan kehadiran gunung api yang lain selain Krakatau, yang gunung api itu baik itu aktif ataupun sudah tidak aktif ya, sisa-sisanya masih bisa terlihat. Kemudian kondisi struktur geologinya yang luar biasa, batuannya juga bervariasi tadi ya, batuannya dari vulkanik, sedimen, dan kristalin ya, itu ada semua di Provinsi Lampung. Berarti buat Lampung ini geologinya kaya banget Pak ya, atau luar biasa banget Pak ya? Ya harusnya ya, untuk dikembangkan secara, maksudnya signifikansi secara internasional. Jika kita bisa melihat hal tersebut dan lebih banyak kajian, hipotesisnya lah sudah pasti Lampung ini luar biasa secara geodiversity dan bisa diangkat menjadi warisan geologi ya yang signifikan secara internasional. Oke. Kalau menurut Bapak nih Pak, kalaupun nanti di Lampung potensinya kan banyak nih Pak, itu menurut Bapak buat kedepannya gimana nih Pak? Buat kedepannya Lampung sangat berpotensi untuk memiliki ya kawasan geopark dari aspek geologinya. Mungkin kalau dari aspek biodiversity ya untuk hayati itu perlu dikaji, tapi saya yakin dengan kita ini keberadaan di daerah tropis ya, kemudian Lampung posisi hutan juga masih relatif banyak ya, kawasan konservasi juga relatif masih luas. Seharusnya keberadaan kekayaan flora fauna juga harusnya banyak ya di Lampung ya. Mungkin
kajian sudah ada, tapi kita harus menghimpun itu tuh ya dan menentukan mana yang luar biasa. Jika dikaji lagi, bahkan taman nasional paling terkenal juga salah satu di Lampung ya, Waikambas. Waikambas dengan keberadaan gajah yang unik juga ya, bisa dilatih, bisa main bola dan lain-lain lah itu ya. Itu juga menarik gitu. Juga pernah Pak ditanya sama Prof Denny, gimana sih, apa sih keunikan Waikambas gitu kan ya Pak? Ya kita bisa jawab mungkin keunikan gajah ya, tapi sekarang pertanyaannya gajahnya yang seperti apa? Itu mungkin bisa dikaji lagi sih, itu yang perlu nih. Kemudian budaya, ini juga yang banyak orang nggak tahu ya, ternyata Lampung kaya sekali budayanya gitu. Ternyata dari bahasa ya, kemudian dari ternyata kalau dari ini saja ya, dari motonya, atau bukan dari moto ya, dari kalau kita main ke Lampung tuh ada Sai Bumi Ruai Jurai. Ternyata itu adalah karakteristik dua budaya yang luar biasa. Nah, dengan itu pasti hubungan antara kondisi alam, kondisi flora fauna dengan budaya itu pasti berkaitan. Jadi Provinsi Lampung menurut saya kalau keinginannya kuat untuk menjadikan geopark itu sangat bisa. Ngomong aja nanti ada pertanyaan boleh? Gimana? Potensi Gunung Rajabasa. Nah, kalau potensi Gunung Rajabasa gimana nih Pak? Gunung Rajabasa ya. Gunung Rajabasa sendiri memang dia gunung dibilang gunung berapi aktif tidak ya. Yaitu kalau misalnya kita punya tipe-tipe gunung api, dia mungkin tipe B atau tipe C ya. Artinya gunung api ini aktif di masa lampau ya. Mungkin lebih lama dari tahun 1600 misalnya. Jadi memang tidak aktif, tetapi bahwa dia mengindikasikan adanya aktivitas vulkanisme di masa lampau itu sangat banyak ya. Dari morfologinya yang masih kelihatan, ya ada kerucutnya, kemudian ada lerengnya, kemudian ada mata air panas ya di sekitar situ. Batuannya juga menunjukkan batuan itu dihasilkan oleh gunung berapi. Jadi Rajabasa secara geologi yang menunjukkan dia gunung api yang pernah aktif di masa lalu ya. Kemudian yang menarik dari Rajabasa secara geologi ya, bukan hanya Rajabasa yang berumur muda yang kita ketahui ya. Kalau misalnya peta geologi itu ada ya umur muda ya. Tetapi ada yang kita kenal sebagai gunung api yang hipotesisnya disebut sebagai pra-Rajabasa. Jadi gunung api yang kemungkinan ada ya sebelum Rajabasa ya. Entah itu bapaknya atau kakeknya gitu. Itu ada batuannya yang mungkin dihipotesiskan adalah yang disebut tuf Lampung ya. Tuf Lampung yang tersebar luas di seluruh, bahkan sampai ke Itera Pak ya? Bahkan sampai Itera letusannya. Jadi kan ini mengindikasikan adanya gunung api yang waktu itu ya pada masa lampau itu meletus secara dahsyat ya. Materialnya terbang kemana-mana gitu. Berarti dulu kalau kita kita kembali ke dulu, menurut Bapak itu ada gunung api perubahannya nggak sih Pak? Iya, kalau dari jenis batuannya ya, kemudian dari stratigrafinya, vulkanostratigrafi, beberapa peneliti sudah menemukan hal tersebut ya. Yang kita kenal sebagai tuf Lampung ya, endapan vulkanik yang tua ini, itu memang benar-benar berada di bawah, ditindih oleh batuan gunung api yang muda gitu. Jadi ini salah satu indikasi yang kuat bahwasannya memang sebelum Rajabasa sudah ada gunung api ya dengan karakteristik yang tadi bersifat eksplosif ya, karena kaya akan silika, kaya akan batu apung atau pumice ya. Nah, itu mengindikasikan bahwa kalau silikanya tinggi itu mengindikasikan letusan yang eksplosif waktu itu, dan itu terjadi sebelum Rajabasa. Itu dari penelitian-penelitian terdahulu. Sudah banyak sebenarnya penelitian terkait Rajabasa ya. Bahkan ada seorang rekan dari dosen ini juga meneliti Rajabasa. Dia meneliti itu untuk doktornya di Jepang. Sudah ada Rajabasa, luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Nah, berarti itu tadi Pak ya, dia gimana potensi geopark yang ada di Lampung Pak ya. Oke, jadi beberapa waktu lalu kan nih Pak, saya dan teman-teman sempat mengunjungi salah satu pantai yang ada di Lampung Selatan ini Pak, Pantai Batu Lapis. Dimana kalau kita baca di sebuah jurnal itu tuh geologinya wah banget gitu Pak. Nah, menurut Bapak gimana potensi Pantai Batu Lapis buat geopark Pak? Untuk Batu Lapis ya, mungkin secara estetika dulu ya.
itu kan sangat unik ya, sangat unik. Jadi bahkan orang selain geologi saja datang ke batu lapis itu bisa bertanya-tanya nih, kok bisa ada formasi batuan yang seperti istilah kalau kita di kue gitu ya, kayak kue lapis gitu, kayak kue lapis dia berlapis seperti itu, dan pasti bertanya kenapa, ya kan? Itu sebenarnya satu modal yang bagus dalam pariwisata. Orang bisa ke sana penasaran ada apa. Secara estetik, visual pun sangat menarik gitu untuk fotografi, untuk bahkan untuk misalnya selfie dan lain-lain kan itu bagus ya. Itu dulu mungkin ya kemenarikan dari Pantai Batu Lapis. Ya, secara geologi sendiri kita bisa tahu bahwa batu lapis itu memang mungkin ya kemungkinan terjadi adalah hasil dari letusan gunung api yang tua tadi ya, yang tua dari Raja Basa. Kemungkinan merupakan aliran lava atau mungkin juga adalah piroklastik ya yang padu. Nah ini kebetulan untuk batuannya sendiri sepertinya sudah banyak ya kajian dari ITERA sendiri nih. Nah kita harus cari tahu sebenarnya batunya apa. Nah, kita lihat secara petrografi. Yang pasti dia adalah produk dari gunung api vulkanik, entah dia lava atau entah dia piroklastik ya. Dan formasinya yang membentuk perlapisan itu yang sangat bagus. Atau mungkin juga kita kenal ada struktur yang disebut dengan sheeting joint ya. Itu adalah struktur batuan beku di mana dia seperti berlembar ya, seperti berlembar itu. Nah, itu juga kemungkinan pembentukan dari batu lapis adalah proses-proses tersebut gitu. Jadi secara visual, secara geologi itu kalau kita gabungkan bisa menjadi suatu storytelling yang bagus untuk pengunjung. Storytelling yang bagus ya. Berarti kayak kalau misal itu kita angkat sebagai geopark itu sangat-sangat mendukung Pak ya? Betul itu mendukung gitu ya. Jadi secara visual, secara cerita geologi itu bagus. Gitu. Berarti potensi geopark yang ada di Lampung ya itu salah satunya Pantai Batu Lapis. Pantai Batu Lapis bisa jadi salah satu disebut geosite ya. Geosite Pak ya. Di geopark yang ada di Lampung nantinya ya. Seperti itu. Oke, terakhir Pak ya. Yuk. Ya, gimana harapan Bapak terhadap potensi geopark yang ada di Lampung khususnya Pantai Batu Lapis nih Pak? Oke, harapan ya bahwa seperti yang setelah dijabarkan, Provinsi Lampung ini secara geodiversity, keragaman geologi, alam dan budayanya sangat luar biasa dan sangat berpotensi untuk dijadikan geopark. Jadi terutama mungkin di daerah pantai selatan dan juga bukan hanya di situ ya, Pantai Batu Lapis mungkin menjadi objek utama, tapi juga di sekitarnya masih banyak objek-objek lain yang bisa dikembangkan. Tapi yang utama adalah komitmen ya. Untuk membangun geopark dibutuhkan suatu komitmen bersama. Dimulai dari kita sebagai akademisi ya, mahasiswa Teknik Geologi ITERA, kami para peneliti ya, dan juga butuh dukungan dari pemerintah daerah, kemudian dari masyarakat dan juga dari komunitas yang ada di Lampung untuk mewujudkan bersama-sama geopark di Lampung. Itu harapannya saya. Nah itu teman-teman nih seputar potensi geopark yang ada di Lampung bersama Pak Rinaldi. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu. See you, bye. Nah, kita udah sampai lagi nih Nia. Dari perjalanan kita tarik kesimpulan bahwa potensi geopark tersebut kurangnya promosi dan pengiklanan ya. Wah sayang sekali Ja, padahal kawasan di Gunung Raja Basa itu memiliki potensi geopark loh Ja. Nah selain itu masyarakat tersebut di kawasan kaki Gunung Raja Basa tersebut tidak memiliki 3 data dari aspek geopark tersebut ya. Padahal ya Ja, jika mereka merealisasikan aspek-aspek itu, masyarakat di sana tuh bisa dapat dampak positifnya loh Ja, terutama di bidang ekonomi. Betul banget ya, apalagi kawasan geopark Gunung Raja Basa tersebut tidak jauh dari kota dan akses perjalanannya sangat memadai. Nah, kita nih Ja, peran kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi untuk merealisasikan aspek-aspek tersebut. Siapa tahu kan Ja, di Lampung ini ada geopark, kita kan nggak tahu. Betul banget ya. Cukup kesimpulan dari kita ya Ja. Betul. Saya Ihya Kirana dari Teknik Geologi 2020. Saya RZ Revenza dari Geologi 2020. Kami pamit undur diri. See you. Dadah, sampai ketemu semuanya.
Sound, kamera, rolling, action.